Shalom saudara. Saudara, hari ini kita merenungkan dari Wahyu 2 ayat 1-7, dipuji dan dicela. Saudara, jemaat Efesus ini dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci." Dan jemaat ini juga dicela oleh Tuhan. Tuhan berkata ayat 4 dan 5, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Saudara, gereja Efesus ini dipuji atas pekerjaan, perbuatan moralnya. Mereka tekun, tidak patah semangat, mereka berjerih payah dan tidak kenal lelah, mereka rajin sekali dan mereka lakukan demi Kristus. Mereka tidak sabar terhadap rasul-rasul palsu. Tetapi saudara, Tuhan mencela jemaat karena tidak ada kasih. Apa yang dilakukannya hanyalah tradisi dan ortodoksi. Mereka bisa jadi, saudara, sering berkata, kurang baca buku itu pengkhotbahnya. Kurang injili ya. Itu mah gak sesuai ajaran Alkitab. Sesat itu. Mungkin saudara, kalau di kalangan kami, ya saya, saudara, para hamba Tuhan, mungkin yang sering dipakai adalah kalimat kurang atau tidak God-centered itu, tidak Christ-centered, kurang gospel-centered, humanis, liberal, sesat itu. Saudara, tentu saja ya, bukan berarti gereja atau kita ini tidak boleh menilai, tidak boleh mengajar, atau tidak boleh belajar mana ajaran benar dan mana ajaran salah, dan mana ajaran yang sepertinya benar tapi salah alias aspal, asli tapi palsu. Kita disuruh Tuhan untuk menilai zaman. Yesus berkata di Lukas 12 ayat 56, "Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Zaman ini, saudara, artinya perilaku, nilai, ajaran. Dan Paulus, saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 berkata, "Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, karena manusia rohani memiliki pikiran Kristus." Saudara, yang dicela Tuhan adalah kehilangan kasih. Bisa gak saudara, saya bekerja keras tanpa kasih? Bisa banget. Bisa gak saya berbuat benar tanpa kasih? Bisa banget. Sebagai suami, bekerja keras, lembur, kerja di luar kota 15 jam sehari, 7 hari seminggu, tapi lama-lama kehilangan kasih, meninggalkan kasih mula-mula. Kita menjadi terbiasa bekerja keras. Hanya kerja keras yang bisa kita lakukan. Kita tidak lagi senyum buat istri dan anak-anak kita. Kita menjadi canggung memeluk mereka. Bahkan kita sudah lupa untuk menatap mereka dengan penuh cinta dan keramahan. Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dan perasaan mereka. Kita hanya menasihati, menegur, mengkritik, memarahi, menghukum istri dan anak-anak. Yang kita tahu adalah mengasihi adalah bekerja keras untuk keluarga kita.
Atau saudara sebagai seorang istri, ya kita ikut bekerja mencari uang, membersihkan rumah, memasak, bahkan belajar masak makanan kesukaan suami dan anak-anak, mengurus anak-anak, sibuk hingga lupa mengasihi, mesra, ngobrol, bercanda, tertawa, bermain, menghibur, bercerita, curhat, dan lain-lain. Saudara, seperti itulah jemaat Efesus, dan Tuhan bilang itu bukan kasih. Itu tanggung jawab. Itu bukan relasi intim, itu transaksi. Tuhan bukan hanya Tuan, tapi juga kekasih. Dia bukan hanya mau kita bekerja baginya, dia juga mau kita bekerja dan mengasihinya, mencintainya. Dia mau kita bekerja dengan cinta mula-mula yang kita miliki dulu kepadanya dan kepada orang lain. Saudara, masih ingatkah cinta pertama atau cinta mula-mula kita kepada Tuhan dan kepada orang lain? Mengapa cinta mula-mula itu hilang, saudara? Apa yang menyebabkan cinta mula-mula itu hilang? Bagaimana memiliki cinta mula-mula itu kembali? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang benar, yang baik, penuh dengan kerja keras, tapi kami kehilangan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Kami kehilangan kasih mula-mula itu. Tolong kami Tuhan, kami ingin bertobat. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah meninggalkan kasih mula-mula kami kepadamu. Berikan kami kasih itu lagi Tuhan. Mampukan kami, bakar kami sekali lagi dengan kasih yang mula-mula itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.